Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabar Elvida. Saya Sarah Putri Sukmana. Saya Saskia Ayu. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi dari fase D, yaitu pengukuran. Fase E ada geometri, aljabar, dan analisis data. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu pengukuran yang ada di fase D. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, waktu, dan suhu. Untuk lebih jelasnya, kita akan ke contoh soal. Sebuah perkebunan yang mempunyai luas 0,75 hektar ditanami berbagai macam tanaman. Di antaranya tanaman pinang 2.625 meter persegi, karet 1.700 meter persegi, palawijaya 25,3 are, dan sisanya sengaja dikosongkan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat istirahat, kantin, dan musola bagi pekerja. Yang ditanyakan, berapakah luas lahan yang akan dibangun tersebut? Untuk menyelesaikan contoh soalnya, kita mencari yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama, 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi, dan 1 are sama dengan 100 meter persegi. Jadi perkiraannya 0,75 hektar sama dengan 7.500 meter persegi. Kemudian 25,3 are sama dengan 2.530 meter persegi. Kemudian kita akan menjumlahkan total area yang digunakan oleh tanaman pinang, karet, dan palawijaya. 2.625 meter persegi ditambah 1.700 meter persegi ditambah 3.530 meter persegi, maka menghasilkan 6.855 meter persegi. Kemudian, tanah terbuka untuk membangun tempat istirahat, kantin, dan musola dengan mengurangi total area yang digunakan oleh tanaman. Untuk mengetahui luas lahan yang akan dibangun, maka 7.500 meter persegi dikurangi 6.855 meter persegi, hasilnya 645 meter persegi. Jadi luas lahan yang akan dibangun adalah 645 meter persegi atau 6,45 are. Baik, selanjutnya yaitu aljabar yang ada di fase E. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan dan kualitas. Dalam aljabar digunakan simbol biasanya berupa huruf untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana menyederhanakan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal. Sebuah toko roti kesukaan Mila sedang menawarkan paket spesial untuk pembelian hari ini. Paket yang pertama seharga 52.000 yang berisi 1 roti coklat, 2 roti keju, 1 roti pisang. Kemudian paket yang kedua 1 roti coklat, 1 roti keju, dan 2 roti pisang. Paket ketiga seharga 47.000 yang berisi 2 roti coklat, 1 roti keju, dan 1 roti pisang. Namun Mila hanya membeli roti coklat, keju, dan pisang masing-masing 1 buah saja. Maka berapakah harga yang harus dibayar oleh Mila? Untuk menyelesaikan soal di atas, kita akan memisahkan roti coklat atau harga roti coklat sebagai X, harga roti keju sebagai Y, harga roti pisang sebagai Z. Maka dari paket yang tertera di atas, kita dapat simpulkan atau kita dapat ubah ke dalam bentuk SPLTP menjadi X tambah 2Y tambah Z sama dengan 52.000, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 49.000, 2X tambah Y tambah Z 49.000. Maka yang ditanyakan, berapakah harga yang harus dibayar oleh Mila atau X tambah Y tambah Z? Untuk yang pertama, kita akan mengeliminasi variabel X ke persamaan 1 dan 2. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 52.000, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 49.000, maka menghasilkan Y tambah Z sama dengan 3.000. Untuk yang kedua, yaitu mengeliminasi variabel X ke persamaan 2 dan 3. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 49.000, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 47.000, maka yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 98.000, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 47.000, maka yang X habis, Y tambah 3Z sama dengan 51.000. Kemudian kita mengeliminasi variabel Y ke persamaan 4 dan 5. Y min Z sama dengan 3.000, Y min 3Z sama dengan 51.000. Maka menghasilkan min 4Z sama dengan min 48.000. Z sama dengan min 48.000 dibagi min 4, maka menghasilkan Z sama dengan 12.000. Kemudian kita mensubstitusikan Z 12.000 ke persamaan 4.
Y min Z sama dengan 3.000, Y min 12.000 sama dengan 3.000. Kita pindah ruas menjadi Y sama dengan 3.000 ditambah 12.000, Y sama dengan 15.000. Maka kita akan mensubstitusi Y sama dengan 15.000 dan Z 12.000 ke persamaan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 52.000, maka X tambah 2 dikali 15.000 ditambah 12.000 sama dengan 52.000. Maka X tambah 30.000 ditambah 12.000 sama dengan 52.000. X ditambah 42.000 sama dengan 52.000. Maka kita pindah ruas menjadi X 52.000 dikurangi 42.000, maka X sama dengan 10.000. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita akan memasukkan harga yang harus dibayar atau X tambah Y tambah Z. X-nya kita ketahui tadi, X-nya 10.000, ditambah Y-nya tadi 15.000, dan Z-nya 12.000. Maka hasilnya 37.000. Jadi roti yang harus dibayar oleh Mila adalah 37.000. Bahasan selanjutnya yaitu geometri fase E. Definisi geometri itu sendiri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Untuk lebih jelas, kita masuk pada contoh soal, yaitu keuntungan sebuah industri rumah tangga setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan pada bulan pertama 400.000, keuntungan pada bulan ke-6 adalah ketahui pada soal A atau suku pertama yaitu 400.000, yang dimana 400.000 itu dari keuntungan pada bulan pertama. Lalu R atau rasio yaitu 2, yang dimana 2 itu dari 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Lalu N atau suku yang ditanyakannya yaitu 6, yang dimana 6 itu pada keuntungan bulan ke-6. Penyelesaian selanjutnya yaitu memasukkan semua angka yang sudah diketahui pada rumus deret geometri. Rumus deret geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. UN sama dengan 400.000 dikali 2 pangkat N dikurangi 1. UN sama dengan 400.000 dikali 2 pangkat 5. UN sama dengan 400.000 dikali 32. UN sama dengan 12.800.000, yang dimana 12.800.000 itu dari 400.000 dikali 32. Jadi keuntungan pada bulan ke-6 adalah 12.800.000. Yang terakhir ada analisis data fase E. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan pembuatan laporan hasil. Contoh soal, dari suatu penelitian mengenai lamanya penggunaan baterai HP 80 siswa di sekolah, diperoleh data sebagai berikut. Tabel distribusi frekuensi data kelompok durasi baterai HP. Durasi baterai HP 6-10 jam dengan frekuensi 2, 11-15 jam dengan frekuensi 10, 16-20 jam dengan frekuensi 18, 21-25 dengan frekuensi 45, 26-30 dengan frekuensi 5. Tentukanlah varian dan simpangan baku dari durasi baterai tersebut. Penyelesaian. Yang pertama, kita mencari nilai tengah dengan dilambangkan X, nilai tengah dari durasi baterai HP, yaitu 6-10 yaitu nilai tengahnya 8, 11-15 dengan nilai tengahnya 13, 16-20 18, 21-25 23, dan 26-30 28. Kemudian setelah kita mencari nilai tengah, maka kita mencari X kuadrat.
X kuadrat dari 8 yaitu 64, 13 169, 18 324, 23 527, 28 784. Setelah kita mencari X kuadrat, maka kita mencari F kali X, yaitu 8 kali 2 menghasilkan 16, 13 kali 10 menghasilkan 130, 18 kali 18 324, 23 kali 45 1035, 28 kali 5 140 dengan total 1645. Setelah kita mencari F kali X, maka kita mencari F kali X pangkat 2, yaitu 2 dikali 64, 128, 10 dikali 169, 1690, 18 dikali 324, 5832, 45 dikali 529, 23.805, dan 5 dikali 784, 3.920 dengan total 35.375. Setelah mencari F kali X pangkat 2, maka kita bisa mencari variannya. Rumus dari varian adalah Fx kuadrat dibagi F dikurang Fx dibagi F pangkat 2 sama dengan 35.375 dibagi 80 dikurang 1654 dibagi 80 pangkat 2 sama dengan 442,18 dikurang 422,81 sama dengan 19,37. Kemudian simpangan baku sama dengan akar dari 19,37 sama dengan 4,4. Jadi variannya adalah 19,37 dan simpangan bakunya adalah 4,4. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.